Kita bahas nomor 1. Berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan menggunakan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana katanya? Jumlah siswa dalam kelas itu kan nggak mungkin ada yang negatif ya, jadi ini jelas salah. Jumlah apel di keranjang juga nggak mungkin ada negatifnya. Suhu di bawah titik beku, soal suhu bisa nih, jadi itu yang jawabannya. Nomor rumah juga nggak ada yang negatif kecuali rumahnya aneh ya. Lanjut aja nomor 2, hasil dari 21 tambah 5 dan bla bla bla. Oke, Pogi kerjain di sebelah kanan ya. Kalau misalnya nemuin kasus operasi campuran kayak gini, biasanya kan kita kerjain dulu yang urutannya itu pertama itu dalam kurung dulu ya. Jadi nomor 2 ini kita kerjain dulu yang sebelah sini nih. Jadi ini 21 nya tulis lagi, 21 tambah 5 kali 29 kurangi 37 berarti negatif berapa tuh? Negatif 8 ya. Negatif 8. Karena ini nggak mungkin kayak gini nulisnya ya, jadi negatif 8 nya kita kurungin, terus ini dibagi 9 tambah negatif 7, 2 dong ya, positif. Terus mana dulu yang dikerjain? Di sini ada operasi tambah, ada kali, ada bagi. Kita tahu kalau misalkan perkalian sama pembagian itu kan setara ya. Tapi kalau misalkan ada nemuin kasus kayak gini, kalau kesetaraan gitu biasanya dikerjain dari yang sebelah kiri dulu. Jadi kita kerjain yang ini dulu nih. Ini ya. Jadi di sini 21-nya tulis lagi. Terus 5 kali negatif 8 jadi negatif 40 dibagi 2. Ini jelas yang dikerjain duluan yang ini ya. 40 dibagi 2 dulu berarti 21 dikurangi 20. Udah jawabannya 1 ya. Lanjut nomor 3. Ini ada pecahan campuran juga operasi perkalian, nilai dari X dikurangi 4/9. Ini kita harus sederhanain dulu ini nih ya. Jadi kita bikin nggak sejelimet ini biar nggak keriting, kita urai dulu dia. Sehingga nomor 3 ini si X nya itu sama dengan 2/3 negatif 2 ditambah, nah ini yang 3 2/3 nya Pogi ubah jadi pecahan biasa aja. Jadi bawahnya pasti 3 ya, ngikutin si pecahan campuran itu per 3. 3 kali 3 kalikan jadi 9 nya, 9 tambah 2 jadi 11. Nah gitu ya. Terus kita lanjutin lagi, disederhanain sini pecahan yang dalam kurung itu, ini tulis ulang dulu aja. Yang ini berarti kan si negatif 2 nya kita ubah dulu jadi bentuk pecahan. Pecahan berapa per berapa supaya penyebutnya itu 3. Ya berarti di sini bawahnya 3 ya, di atasnya berapa supaya jadi 2 ya 6, negatif 6 ya. Kenapa negatif 6? Kan 6 dibagi 3 kan 2 ya, jadi senilai sama yang atasnya ini nih. Kenapa pilih 3 bawahnya? Ya, supaya nanti bisa dioperasiin sama yang 11/3 nya, karena kan cara penyebelahan pecahan biasa itu harus sama dulu si penyebutnya. Ya kita bisa kerjain yang tanda kurung itu, berarti negatif 6 tambah 11 itu adalah 5/3 kan ya. Terus ini artinya dikaliin nih, jadi si X nya adalah 10/9. Belum selesai karena kita harus lanjutin dulu nilai dari si ini nih, X dikurangi 4/9 nya, berarti 10/9 dikurangi 4/9. Karena penyebutnya udah sama, kita tinggal operasiin yang atasnya doangnya, dikurangi 10 dikurangi 4 ya berarti 6/9. Mana jawabannya? Nggak ada ya, harus sederhanain dulu. Berarti dibagi 2 ya keduanya, nggak bisa, dibagi 3 nih. 6 bagi 3 jadi 2/9 bagi 3 jadi 3, jadi 2/3 jawabannya. Itu nomor 3. Nomor 4, Raihan beli pizza bentuknya lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap bagian pizza dipotong lagi jadi 3 bagian sama besar. Berapa pecahannya menunjukkan bagian setiap potongan pizza? Ya berarti kan kalau ngelihat dari sini ya jelas itu yang pertama tuh ini kan satu dulu ya, satu pizzanya kemudian dibagi 4, jadi 1 dibagi 4
terus kemudian dipotong lagi 3 bagian besar, si yang seperempatnya itu setiap bagiannya 1, 2, 3, jadi 3 bagiannya ini kan bagi 3 lagi ya, terus jadi berapa ini ya, kalau misalnya ininya dibagi 3 semua ya, tuh ini ya, bagi 3 ini kan ada 12 bagian ya, artinya itu adalah 1/12 bagian, itu untuk satu bagiannya ya, ini per 1/12 ya, jelas jawabannya udah kelihatan di situ ya, yang mana tuh. Terus yang nomor 5 nomor 5 sebelah sini, hasil dari 3, gampang ya, hitung sendiri aja ya, ini tinggal dihitung aja. 3 pangkat kan 81 dikurangi 27 dan seterusnya. Ingat kalau 3 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nomor 6, kalau misalnya ada operasi bentuk akar, perkalian dan pembagian, si bentuk akarnya tidak harus disamakan ya, jadi maksudnya nggak harus di kayak ini nih, kayak 3 akar 2 tambah 5 akar 2, ini bisa dioperasikan kalau misalkan si bentuk akar ininya tuh sama. Tapi kan ini kan udah bukan per penjumlahan ya, ini bentuknya perkalian, jadi kalian bisa langsung aja sebetulnya ini 4 dikaliin 1 jadi 4 akar 2 dikaliin 27 itu 54 per, atau dibagi ya, ini maksudnya yang ini nih dibagi akar 2 ya, jadi ini 4 dibagi, ini satunya gaib ya, jadi nggak ditulisin, sebenarnya mah ada ya itu, jadi 4 bagi 1 ya 4 akar 54 bagi 2 berapa? 27 ya? Iya 27. Oke, di situ di opsi jawaban belum ada nih 27. Sederhanain si akar 27 yang kita pisahin jadi akar 9 sama 3. Kenapa? Karena 9 kali 3 kan 27 gitu. Jadi pilih yang perkaliannya itu menghasilkan 27. Dan juga salah satu faktornya itu bisa kita akarkan, akar 9 kan 3 ya, jadi ini 4 kali 3 akar 3, jadi akar 3 nya tetap ya, karena nggak bisa ditarik akarnya ya. Ini jadi berapa tuh? 12. Itu yang nomor 6. Nomor 7, makin banyak bahan bakar yang digunakan, makin jauh jarak yang dapat ditempuh oleh sebuah mobil. Pernyataan berikut yang merupakan contoh dari pertanyaan tersebut merupakan contoh dari ya, kalau misalkan suatu objek naik dibandingkan kemudian dibandingkan dengan objek yang lainnya juga ikut naik, maka dia perbandingan senilai. Tapi kalau misalkan ada objek yang satunya naik, justru yang pembandingnya itu malah turun, ini perbandingan berbalik nilai. Sorry ya, tulisannya ini kayak tanda tangan Ogi, agak susah nulisnya. Jadi kalau ini mah jelas perbandingan senilai ya, karena makin banyak bahan bakar ya makin jauh lah jarak tempuhnya gitu yang bisa dicapai oleh si kendaraan tersebut. Tapi kalau misalkan contoh untuk yang berbalik nilai kayak gini, misalnya semakin cepat mobilnya, waktu tempuhnya semakin rendah. Kenapa? Semakin cepat makin cepat ya, semakin cepat semakin rendah si waktunya. Atau ada lagi yang lain, semakin banyak orang yang bekerja mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka waktu pengerjaannya pun semakin sedikit. Itu ya contoh hubungan perbandingan berbalik nilai. Kalau yang senilai banyak ya, makin berat harga emas, semakin berat emas harganya semakin mahal. Nah itu yang banyak lah, kalian bisa cari contoh yang lainnya ya. Nomor 8 aja langsung di sini, lomba OSN ditentukan dengan soal berikut katanya. Soal dijawab benar mendapatkan nilai 4.
Kalau soal jawabnya salah mendapatkan nilai negatif 2. Kalau soal tidak dijawab mendapatkan nilai negatif 1. Dari 90 soal yang diujikan, Andi dapat menjawab 42 soal dan memperoleh nilai 94. Oke. Berapa banyak soal yang berhasil dijawab dengan benar? Nah, di sini nggak dijelasin ya. Berapa banyak soal yang benar, berapa banyak soal yang salah, dan berapa banyak soal yang nggak dijawab. Tapi kalau misalkan totalnya 50, kemudian yang dijawab itu hanya 42, ya berarti ada 8 soal nggak dijawab. Nah gitu ya, jadi otomatis scoringnya dia itu menghasilkan minus 8 ya. Kenapa minus 8? Karena 8 soal yang ngejawab ini tuh satu soalnya itu bernilai negatif 1, jadi tinggal kalian aja ya, hasilnya negatif 8 tuh skornya. Nah gimana cara nyarinya? Ini bisa kalian gunakan logika ini nih. Untuk banyak soal yang benar ditambah banyak soal yang salah, itu kan jelas totalnya tuh ada 42 soal ini ya, gitu ya. Banyak soal yang benar ditambah banyak yang salah itu ada 42 soal. Masih nggak tahu ya benarnya berapa, salahnya berapa. Nah terus kalian bisa bikin lagi persamaan satu lagi ya untuk scoringnya. Jadi kan disitu kalau benar tuh kali 4 ya, jadi 4 kali B itu banyak soal yang benarnya, 4 kali banyak soal yang benarnya, nanti dikurang atau 2 ya, dikurang 2 nih, ini yang salahnya ya, dikurang 2 yang salah, 2S, 2 kali banyak yang salahnya. Kemudian nanti dikurangi 8 ya. Kenapa dikurangi 8? Karena ini kan yang nggak dijawab ada 8 soal. Nah nanti total skornya ada 94 sesuai yang di soal ya. Kalian bisa sederhanain ini kalian bisa operasi aljabarkan jadi 4B dikurangi 2S sama dengan ini semua kedua ruas ditambahin 8 ya, atau kalian bisa ada istilah yang pindah ruas itu yang manggalah, yang penting jawabannya benar. 94 ditambah 8 ya berarti jadi 102 ya. Oke, 102. Nah ini ada dua persamaan yang bisa kalian lakukan eliminasi substitusi nih, yang ini dan yang ini nih. Eliminasi substitusinya berarti gini aja. Oke, 4B di sini ya, 4B dikurangi 2S sama dengan 102, kemudian nanti disandingkan sama yang ini, B tambah S sama dengan 42. Lalu pokoknya kalikan yang atas kali 1, yang bawah kaliin 2. Kenapa? Supaya menghilangkan si variabel S nya gitu ya. Ini jadi kan 4B dikurangi 2S sama dengan 102, yang bawah berarti jadi 2B dikurangi ditambah 2S sama dengan 84 ya, dikaliin 2 semuanya. Jelas ini untuk menghilangkan si yang S nya itu kan tinggal ditambahin keduanya. Kenapa ditambah? Karena yang koefisien pertama di sini negatif, yang ininya positif. Kalau dikurang kan malah jadi gak hilang ya, jadinya ditambah. Pokoknya kalau beda ininya ya, tandanya yang kita mau eliminasi itu ditambahkan. Kalau misalkan sama berarti dikurang. 4 tambah 2 berarti jadi 6B. Ini jadi habis ya, jadi 0, jadi nggak usah itu saja. Ini 186. Jadi 6B, 6 nya kita jadi pembagi aja di sini ya, 186 dibagi 6 berarti jadi 31 ya. Nah, udah, berarti banyak soal yang dijawab benar, ada 31 soal ya. Itu yang nomor 8. Nomor 9 ada tulisan hot ya, panas soalnya, ada api-apinya di situ. Setiap menjelang lebaran biasanya pusat perbelanjaan mengadakan bazar diskon bla, ada diskonnya 40% plus 20%. Artinya ya setiap barang mendapatkan diskon dulu 40%, kemudian didiskon lagi 20% dari harga setelah diskon 40 itu. Jadi bukan jadi diskonnya 60% ya, hati-hati ya, ini sering banget ada yang kebak. Ini soalnya baik hati, dia menjelaskan maksud 40% plus 20% itu apa. Oke, kita hitung aja ini belanjaan si A ya. 2 buah baju merek A
celana merek B, 2 kaos merek C. Kita totalin dulu aja belanjaannya. 2 baju merek A itu berarti kan harga bajunya itu merek A itu 300.000, karena beli 2 berarti 600 ya. Ini untuk baju 600.000 tambah merek B beli 1 320 ya. Nggak usah gini, nulisnya gini aja ya, biar langsung ngotret aja gitu. Oke, kita jumlahin dulu aja. 0,00029. Lanjut, sekarang beli lagi 2 kaos merek C, karena satu kaosnya 200 ribuan ya, berarti kalau beli 2 yang 400 ya. Kita tambahin 400.000 ya, totalnya kok gini. Nah gini ya, ditambah berarti jadi 0,002 9 tambah 4 berapa? 132 ya, 1.320.000. Ini belum didiskon ya. Nah sekarang kita hitung diskonnya. Ini bukan diskon tarif tol itu ya, udah nggak usah dilanjut. 1.320.000 ini kita hitung 40% nya dulu ya. Biasanya kalau orang-orang kalau misalnya mau ngitung diskon kayak gini, 40/100 kali 1.320.000. Oke, terus nanti dihitung berapa nih potongannya. Izin pakai kalkulator ya, agar supaya ini. Wait, kita buat dia mengambang. Oke, terus ininya begini. Nice. Tahu mana ya, sini aja. Oke, 40/100. Ini 100 nolnya 2 coret ya, kayak gini aja. Terus juta tinggal sisa 40 dikaliin dengan 132 nolnya 2. Nah ini besar potongannya tuh 528.000. Nah baru si harga yang harus dibayar setelah diskon 40% itu ya berarti ya tinggal 1.320.000 dikurangi 528.000, berarti jadi berapa tuh? Ini kurangi 132 jiwa lupa, nah gitu. Nah 792.000 nanti didiskon lagi dengan yang 20%. Oke, nggak sarankan pakai cara yang kayak gini karena lama ini mah, karena kan kita cuman pengen tahu harga setelah diskonnya aja ya, nggak harus nyari tahu besar diskonnya berapa, dikurangi berapa gitu ya. Nggak gini aja ini perlu dikasih jalan pintas yang lebih ringkas, karena nanti kan waktunya pun terbatas ya, kalian harus jawab dengan cepat. Jadi gini, karena dipotongnya 40%, untuk tahu harga setelah dipotongnya cukup gini aja kan, total harga aslinya itu 100% ya, 100% dikurangi 40% ya tinggal sisa 60% ya, atau 60/100. Jadi ini langsung aja dikaliin dengan 1.320.000. Nah gitu ya, jadi 100 dikurangi 40% nya dulu berarti jadi 60 ya. Nah 60% nya itu atau 60/100 nya itu tinggal langsung kaliin dengan 1.320.000. Jadinya ini coret nolnya ya, coret nolnya ya, berarti ini 60 kali 1.3200. Oke, tuh hasilnya sama kan, 792.000. Nah ini harga setelah di diskonnya ya. Ini baru yang 40%. Tinggal sekarang lanjut ke dipotong lagi ya, diskon lagi 20% tuh kan tadi. Ya udah, biar kita langsung tahu harganya setelah dipotong 20%. Ya udah, 100 kurang 20 kan 80 ya, jadi 80/100 kali, nah ini 792.000. Oke, coret nolnya lagi berarti 80 kali 792 1 doang nih. Oke. Nah, jadi 6.336.000 tuh ada kan jawabannya. Jadi gitu aja caranya, guys. Ya, itu nomor 9. Nomor 10.
Sebanyak 12 pekerja dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam waktu 15 hari. Waktu yang diperlukan oleh 6 pekerja untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sama adalah ya 30 hari lah. Iya nggak, ini nggak usah dikotet pun bisa langsung jawab. Kenapa? Logika aja ya, ini 12 pekerja itu bisa menyelesaikan 15 hari. Kalau pekerjanya cuma setengahnya, ya berarti harinya nambah setengahnya lagi kan ya, jadi tinggal kaliin 2, 15 jadi 30 hari. Kalau kalian masih belum ngeh sama logikanya, ya tinggal pakai prosedur aja gitu. Jadi kayak gini prosedurnya tuh, ini masuk ke perbandingan berbalik nilai yang tadi Pogi ceritain di soal sebelumnya. Kalau ada satu objek dibandingkan dengan objek yang lain, tapi kalau misalnya objek yang pertama naik, yang objek pembanding satunya lagi malah turun, kayak ini pekerjanya. Kalau pekerjanya makin banyak, berarti waktunya kan semakin sedikit gitu ya, atau semakin cepat tentunya. Tapi kalau misalkan pekerjanya berkurang, waktunya pun akan bertambah gitu ya, atau makin lama. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Cara ngerjainnya gini, ini 12 pekerja itu bisa menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Oke, terus kalau misalkan 6 pekerja itu berapa hari nih? Pogi misalkan pakai huruf X dulu. Tinggal gini operasi aljabarnya. Jadi 12 per 6 sama dengan, nah kalau perbandingan senilai itu langsung 15 per X, nulis di sebelahnya tuh. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai dibalikin, jadi X nya di atas gitu, kayak gini nih. Nah tinggal operasinya per kali silang aja, tapi sebelum kali silang ini tinggal disederhanain dulu ya. Ini jadi 2 per 1. Dari mana? Karena dibagi 6 keduanya ya. X kali 1 ya berarti jadi X. 2 kali 15 berarti jadi 30. Udah jawabannya sama kayak tadi kan ya. Ini kalau misalkan kalian masih perlu prosedur untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kalian udah nggak sama logikanya, langsung aja. Kalau misalkan soalnya PG kan nggak harus dituntut sama caranya gitu ya, kecuali kalau misalkan soalnya esai, kalian bisa jawab dengan sedetail-detailnya. Sip. Oke, nomor 11 bentuk sederhana dari ini 8P sama 4P ya, berarti minus 4P. Nah untuk operasinya 8 sama 4P itu ditambah atau dikurang, lihat di depan angka 4 ini nih negatif ya, atau pengurangan. Jadi kurangannya 8 dikurangi 4 kan berarti 4P ya, otomatis option C sama D ini udah jelas salah, udah nggak usah perhatiin lagi. Tinggal kita lanjut ke yang Q, 10 sama 12 berarti dikurang ya, 10 kurang 12 berarti negatif 2. Udah yang A gitu ya, itu yang nomor 11. Untuk nomor 12 ini bisa kalian gunakan trik ini nih untuk yang alergi ini sama yang namanya pecahan. Jadi 7 per 8 P plus 2 ini satu kesatuannya kalau nempel kayak gini nih sama dengan 1 per 2 P plus 2. Nah untuk menghilangkan bentuk pecahannya kalian bisa kalikan semuanya dengan, ya bisa dengan FPB dari 8 sama 2, atau kalau kalian pusing sama istilah itu bisa juga dengan kaliin aja 8 sama 2 nya si penyebutnya nih, kaliin jadi 16 tuh. Nah berarti 16, nanti kalian 7 per 8, 16 bagi 8 kan 2 kali 7 berarti 14. Nah ini karena satu kesatuan jadi tulis lagi ya P plus 2 nya, tidak dikalikan dengan 16 si P plus 2 nya karena udah dikaliin sebelumnya dengan yang 7 per 8, jadi mereka tuh udah sepaket sebetulnya. Nah kecuali yang ini, nah ini harus satu nih karena dia tidak dituliskan tanda kurung di situnya ya, jadi ini terpisah. Setengah kali 16 berarti 8, dapat dari 16 bagi 2 kali 1 terus plus 16 kali 2 32. Kalian bisa kali pelangi dulu ininya, jadi 14P plus 2 sama dengan 8P plus 32. Berarti lakukan operasi aljabar. Ini 14P, 8 nya asalnya positif jadi negatif, sini 8P. Ya ada yang istilah pindah ruas itu mangga, ada yang mau pakai kedua ruas dikurangi 8P juga mangga. 32 dikurangi 2, ini berarti jadi 6P sama dengan 30, berarti P nya sama dengan 30 bagi 6 ya, jadi 5.
Bener kan ini ya? Iya bener dong. Terus ada yang salah guys. Tar salah ini. 14 kali ini dari sini ya. Dari sini ada yang salah nih. 14 kali P kan 14 P. 14 kali 2 itu 28 nih. Sorry. Berarti ini 14 dikurangi 14P dikurangi 8P sama dengan 32 dikurangi 28 ya. Jadi 6P sama dengan berapa nih? 6 ya? 4 ya? 4 kok jadi gini? Bentar, ada yang salah nggak ya? Coba kali 16 semuanya 14P terus plus ini 28 setengah 8P. Oke, 32 dikurangi 28. Kok nggak ada? Oh, salah soal ya Allah. Pantas aja ya. Aduh. Ini soal yang ini dapat durasi yang lebih lama ini karena salah soal. Tadi kan pagi tulisnya plus 2 ya, harusnya negatif 2 situ. Kurang 2 maksudnya. Ya, ulang lagi ya. 16 kali 78 tadi itu 14 ya. 14 P plus 2. Oke, ini sama dengan 8P dikurangi 32. 14P ini 28 nya kali pelangi nih. 8P kali 6 ini udah ya tadi. 8P dikurangi 32. Oke, lanjut. Ini 14P 8 nya jadi ke sini. Terus ini negatif 32 nya tetap ya. Ini plus 28. Berarti ini jadi kok negatif sih, ini plus ya. Nah gini ya, ini 6P sama dengan 60 ya, negatif 60 ya. Jadi P nya sama dengan negatif 60 per 6 yaitu min 10. Oke, ini min 10 belum selesai karena yang ditanyain adalah si P plus 3 nya. P nya tadi negatif 10 plus 3 ya berarti negatif 7. Oke, ada. Ini mohon maaf kalau misalkan di video ini ada yang salah, kalian bisa sampaikan di kelas ya. Pak, nomor ini salah, harusnya begini enggak ya. Ini karena Pogi juga ya merekam video ini kadang harus pas pulang sekolah atau misalnya pas udah malam gitu. Jadi kadang suka ngantuk dan gak fokus ya. Ya mohon maaf ya. Nomor 13, suatu barisan aritmetika suku ketiganya ya UN itu untuk barisan aritmetika ya, UN sama dengan A itu suku pertama, terus N-1 kali B itu bedanya. Kalau ini suku ketiga berarti ini U3 sama dengan A nya suku pertama yang ditanyain ya. Jadi tulis lagi aja, N nya itu ngikutin ini karena si N nya itu 3 ya, berarti di sini 3 dikurangi 1 bedanya 3 juga ya, sama. Oke, U3 nya atau suku ketiganya adalah 11. Kita bisa ganti ya di situ jadi 11. A plus 3 kurang 1 2 kali 3 jadi 6. Jadi A nya ya 11 dikurangi 6 ya. A nya adalah 5. Sip, lanjut yang nomor 14. Tina membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pensil dengan harga 17.000. Jika ada sebuah buku tulis dengan 2.000 lebih mahal daripada. Oke, nah ini gak jelas nih X nya itu sebagai apa ya, nggak dijelasin nih soalnya. Atau sengaja meren ya. Ya udah, berarti kita misalkan dulu ya percobaan pertama. Si X nya adalah sebuah harga buku tulis, harga satu buku tulis ya maksudnya. Yang Y nya misalnya ini harga pensil, harga satu pensil maksudnya. Berarti di kalimat yang pertama kalian bisa tulis kayak gini, 3X ya, 3 buku tulis ditambah 2Y sama dengan 17.000.
Terus kalimat keduanya katanya itu harga pensil harga buku tulis tuh 2000 lebih mahal. Jadi harga buku tulisnya kan tadi X nya ini 2000 lebih mahal dari pensil, jadi Y ditambah 2000 gitu ya, karena 2000 lebih mahal dari pensil katanya tuh ya harganya. Sehingga ini kalau misalkan diubah jadi Y sama dengan ya berarti jadi Y sama dengan ini pindah sini ya, atau gini aja ya, jadi X dikurangi 2000 sama dengan Y. Nah si si Y nya ini yang X dikurangi 2000 ini kita substitusi ke sini untuk menggantikan si nilai Y nya, sehingga ini jadi 3X plus 2 dalam kurung X plus dikurangi 2000 sama dengan 17.000. Ada nggak jawaban ini? X kurangi 2000 ada ya? Nggak ada. Ini kalau diurai juga coy ya, 3X plus 2X dikurangi 4.000 sama dengan 17.000. Nggak ada juga ya, berarti salah ya. Nah ini kemungkinan yang tadi Bogi bilang, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita coba. Nah kalau misalkan kita cobain si harga buku tulisnya sebagai Y lah ya, misalnya kita pindahin agak ke atas sedikit aja ya biar ada jeda. Wait, ini kita ke atasin dikit sini biar ada space buat yang percobaan kedua. Kita misalkan sekarang si X nya itu sebagai harga satu pensil, terus yang Y nya ini harga satu buku tulis. Nah akibatnya berarti yang kalimat pertama tuh harga buku tulis itu jadi 3Y plus 2X sama dengan 17.000. Nah gitu ya. Nah katanya harga buku tulis itu 2000 lebih mahal dari pensil. Jadi ini harga buku tulisnya itu kan Y nya sama dengan 2000 lebih mahal dari pensil, jadi X plus 2000. Ya udah kita gantikan si X yang di persamaan pertama yang ini nih, si Y nya yang ini nih dengan ini nih. Oke, berarti jadi 3 kali X plus 2000 plus 2X sama dengan 17.000. Ada nggak jawaban ini? Nggak ada ya, jadi kita harus uraikan dulu. Ada deng ya, ada tuh yang C ya, yang C ada nih, yang C 2X nya duluan ditulis sama aja ya. Ya udah yang itu tuh jawabannya guys tuh ya, jadi harus dicobain, mungkin sengaja kayaknya ya wes lah. 15. Ari akan menghias dinding kelas yang bentuk persegi panjang, katanya itu, ini persegi panjang katanya itu ya. Oke, dengan memasang lampu bertali melalui kedua diagonalnya. Oh ini diagonal, ini tali yang pertama yang nanti ada lampu-lampunya di situ, ini tali yang kedua. Nah ini panjangnya itu adalah 7P dikurangi 2, yang ini 10P dikurangi 11. Panjang lampunya ya kita harus tahu dulu nilai P nya ya. Ingat kalau panjang diagonal persegi panjang tuh sama ya, jadi bisa tulis kayak gini untuk nyari P nya, 7P dikurangi 2 sama dengan 10P dikurangi 11 ya, tinggal operasi aljabar lagi ya. Minus 10P sama dengan minus 11 plus 2, berarti ini jadi negatif 3P sama dengan minus 9, jadi P nya sama dengan minus 9 per negatif 3, P nya adalah 3. Sehingga untuk panjang yang diagonal ini tuh, ini berapa, 7 kali 3 21, 21 kurangi 2 jadi 19 ya. Ini pun sama ya, karena ya coba aja nih 3 kali 10P 30 kurangi 11 19 juga ya udah. Jadi diagonal persegi panjang itu sama panjangnya ya. Jadi ini yang ditanya panjang lampu bertali ini diperlukan, karena ini 2 ya, jadi ya 19 tambah 19 tuh 38 berarti ya. Oke lanjut yang nomor 16. Sebuah perusahaan taksi menggunakan tarif awalnya ini. Oke,
penumpangnya ingin membayar tidak lebih dari 50.000. Ya kalimat matematikanya berarti gini, kan 3.500 itu sebagai pengali kilometernya ya. X nya tuh X kilometer, berarti ini nempelin sama si X nya 3.500 X. Jadi X nya tuh bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tergantung jarak yang ditempuhnya. Maka 3.500 ini ditempelkan dengan huruf X, kemudian nanti ditambah dengan tarif awalnya yaitu 6.000. Jadi kalau X nya 0 pun ya tetapnya tarif awal mah nggak akan ngaruh, nggak akan hilang gitu, tetap ada di situ. Jadi 3.500 X plus 6.000 itu tidak boleh lebih dari 50.000, jadi harus lebih kecil dari 50.000 kan ya. Kalau ditanya boleh nggak sama dengan 50.000 biayanya, boleh ya, yang penting mah kan nggak lebih. Jadi ini dikasih tanda sama dengan di bawahnya, berarti jawabannya adalah yang A ya. 17. Diketahui himpunan pasangan berurutan yang ini ya, kita coba aja satu-satu ini mah. Relasi yang benar yang mana nih ya? 2 kelipatan dari 4. Salah ya, harusnya kelipatan 4 itu startnya dari 4. Kelipatan 4 itu 4, 8, 12 dan seterusnya tuh ya. Angka 2 nggak tersebutkan, jadi ini salah. Kuadrat dari, coba ya, 2 adalah kuadrat dari 4. Nah, kuadrat dari 4 kan harusnya 16 ya, 4 kuadrat tuh 16, jadi bukan 2, sehingga ini salah juga yang B. Paling juga akar kuadrat dari 4, akar kuadrat dari 4 benar itu mah ya. Faktor dari, nah faktor gampangnya gini, jadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis si faktornya. Jadi misalkan gini, 2 itu faktor dari 4 bener nggak? Ya cek aja 2 bisa habis membagi 4 atau enggak. Kalau bisa ya berarti itu faktornya. Nah gitu ya, berarti ini yang 2 sama 4 bener ya, 2 adalah faktor dari 4. Kalau 3 faktor dari 9 nggak? Iya kan, 3 bisa habis membagi 9. 4 sama 16 juga sama, ini juga sama ya, berarti C nih kemungkinannya. Kita hold dulu, kita cek yang D, akar dari. Nah akarnya tuh akar pangkat berapa, akar kuadrat, akar pangkat 3, akar pangkat 4 atau berapa, ini nggak jelas nih ya. Jadi ini yang D pun salah, yang benar adalah yang C. 18. Nilai rumus fungsi, ini mah gampang, ini aljabar pisan ini mah. 4x plus 6. Kalau FA nya 18 gimana? Ini kan si X nya tuh diganti sama A, otomatis yang 4X pun jadi 4A ya, jadi X nya berubah jadi A. FA nya 18, ini ganti sama 18. Nah kita operasi aljabarkan, 18 kurangi 16 sama dengan 4A. Ya kok 16 sih, 6 ini. Oke, ini jadi 12 sama dengan 4A, jadi 12 per 4 sama dengan A, jadi A nya adalah 3. Oke, lanjut. Agus membeli, wah nggak sopan ini, harusnya Pak Agus ya. Pak Agus membeli 2 pensil dan 3 buku tulis, harganya segitu. Nah harga sebuah pensil dinyatakan dengan X. Nah, udah tinggal gini aja, 2X plus 3 Y nya apa nih, buku tulis ya tuh, 3Y sama dengan 26.000. Terus yang kalimat keduanya titik, 3X plus 2Y sama dengan 27.000. Ya udah tinggal cek aja di opsi jawaban ya, mana yang sesuai. Ada tuh jawabannya. Yang nomor 20, Pak Budi. Nah ini baru bener nih, sopan ya pakai Pak. Pak Budi ingin membuat sebuah taman bentuknya lingkaran. Nah gini lingkaran, diameternya 14. Diameter itu adalah panjang dari ujung ke ujung ya, tapi melewati titik pusat. Nah ini titik pusat misalkan sini ya, nih panjang diameternya itu 14 katanya. Kalau diameternya 14 berarti yang ini nih, yang jari-jarinya itu berarti 7 ya, tinggal dibagi 2 aja. Mau memasang pagar sekeliling taman, ini yang diperlukan adalah si kelilingnya, panjang kelilingnya itu berapa. Kalau harga pagarnya 150 per meter, berapa biayanya? Ya ini kita cari dulu si kelilingnya ya. Keliling itu ada 2 rumusnya. Yang pertama tuh 2πr atau πd, pi kali diameter. Untuk nilai pi nya kalau misalkan nggak disebutin di sana 20, nomor 20 tuh pi nya nggak disebutin berapa ya, kita tinggal
tentukan aja si pi nya itu 22/7 atau pi nya 3,14. Nah kapan milih yang ini, kapan milih yang bawah gitu ya. Nah kalau misalkan si jari-jari atau diameternya kelipatan 7, kita pilih yang atas, tapi kalau enggak kita pilih yang bawah nih gitu ya. Ya tapi emang biasanya mah si pi itu nggak dituliskan di sininya gitu ya, tapi kan ini nggak bisa ya karena harus pakai pendekatan. Jadi harus, ini kan masalahnya sama biaya ya, jadi harus menggunakan pendekatan 22/7 atau 3,14. Oke, pilih rumus yang inilah ya biar gampang nih. Keliling sama dengan 22/7 kali diameternya yaitu 14 bagi 7 kan 2 kali 22 jadi 44. Nah kelilingnya 44 meter. Kalau harganya 150 per meter ya berarti biayanya tinggal kaliin aja 44 kali 150.000. Nah itu sendiri loh ya ini mah ya. Itu yang nomor 20. Oke, nomor 21 sekarang ya. Tangga bersandar pada dinding membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Sudut yang dibentuk tangga. Tuh cetek sekali ini. Waduh, sombong banget. Enggak, jangan ya. Misalkan ini ya, tangganya nih yang warna biru nih. Ini yang sudut dibentuk antara tangga sama lantai ini 60 derajat. Nah, ini kan siku-siku pasti 90 ya. Sebelah sini berapa nih? Ya pasti 30 lah. Kenapa? Karena kan total sudut dalam segitiga yang bentuk datar tuh kalau dijumlahin ya ini tambah yang ini totalnya itu pasti 180. Di sini udah ada 60, berarti kita kurangin 60 nih. Dikurangin juga 90 ya. Nah berarti sisa berapa nih? 180 sama 60 itu kan berarti 120. Dikurangin lagi 90 berarti jadi 120. Kok 120 dikurangi 90 ya 30 ya. Oke, jelas itu. Bangun ruang yang semua titiknya pada permukaan berjarak sama dengan pusatnya, itu bola ya, udah jelas. Oke, nomor 23. Kubus disusun sehingga membentuk seperti itu. Jika di seluruh permukaan dicat, banyak kubus satu yang terkena cat pada dua permukaannya aja. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini yang 3 permukaan yang kecat tuh ujung-ujung ini ya. Kok gitu ya? Yang ini itu 3 nih ya, atas, depan sama kanan. Pokoknya yang pojokan ini tuh ada 3 sisi yang akan tercat kalau misalnya permukaan si balok ini tuh dicat. Nah, kita tugasnya cari yang cuman 2 sisi aja. Jelas yang ini nih, yang ini ya. Kubus-kubus yang Togi warnain biru ini nih, itu cuman 2 sisi aja yang kecat, atas sama depannya. Terus di bagian sini ya, di belakangnya, terus di yang ini. Oke, sama yang di belakang tapi di bawahnya tuh nggak kelihatan dari sini. Nah kalian tinggal hitung aja tuh yang apa yang ada di situ. Yang bagian atasnya ini kan berarti ada 4 sisi ya. 4 kali ini 1 2 3 4 5 6 7, 4 kali 7. Nah nanti tambah lagi yang lain ya. Coba yang sisanya itu berarti kan sebelah sini nih, ini cuma 2 sisi doang yang kecat pasti. Sebelah sini dan bagian kiri yang bawah yang nggak kelihatan ya, ada 4 juga. Berarti 4 dikaliin dengan 1 2 3, ini ada 3. Tambah lagi yang ini, yang tegaknya sekarang. Ini sama yang belakangnya itu ada 4 juga ya, berarti jadi 4 kali kan ada 1 2 3 4 ya, ada 4 ya, 4 kali 4 berarti 4 kali 4. Ya udah tinggal hitung aja, ini 28 tambah 12 tambah 16. Nah hitung sendirilah ya, gampang tuh. Nomor 24, tabung dengan jari-jari alas 7 cm. Oke, gambar tabungnya dulu. Set.
Aduh jelek set. Nah gini lah ya, jari-jarinya alasnya 7, tingginya 20 cm, diisi air hingga penuh. Oke, jadi ceritanya ada airnya ya, ini ada airnya penuh pokoknya. Terus dimasukkan sebuah besi pejal berbentuk prisma segitiga siku-siku. Waduh, kayak gini guys, prisma segitiga siku-siku. Nah, sampai tumpah-tumpah lah ya si airnya tuh ya. Oke, ini nah nanti tuh ada air yang tumpah tuh ya, volume air yang tidak tumpah setelah dimasukkan bola pejal. Wah ini mah easy peasy squeezy, alah itulah pokoknya ya, tinggal volume tabung dikurangi volume prisma, udah ya. Volume tabung kan pi r kuadrat T ya, volume tabung rumusnya. Volume prisma luas alas kali tingginya. Ya sudah ya, eksekusi. Pi nya kita pakai yang 20/27 berarti ya, karena si jari-jarinya kelipatan 7, ini 7 ya, karena r kuadrat, tingginya 20 dikurangi luas alas si segitiganya itu, ini bukan segitiga ya, prisma ya, ini kan 8 katanya, ini 6. Mereka pasangan alas dan tinggi karena bentuknya segitiga alasnya, jadi luas alasnya kita gunakan rumus segitiga. Alasnya ini 8, ini 6. Oke, kita hitung ini ya, nanti dikalikan tinggi si prismanya yaitu 20. Sip, kita eksekusi. 22 kali 7. Ngecit pakai kuator ya. 22 kali 7 kali 20. Ini jangan ditiru ya, kalau misalkan kalian mau belajarnya serius, nilainya pengen bagus, coba latihan tanpa kalkulator. Ini pagi bikin ini karena urgent, harus segera selesai biar nggak terlalu banyak durasi videonya, jadi ya harus pakai kalkulator biar cepat ngitungnya ya. Kurangi 4 kali 6 24 kali 2 berarti jadi 480 ya, berarti dikurangi 480. Oke, udah. Lanjut nomor 25. Garis tegak lurus. Dengan garis, jika suatu garis tegak lurus dengan garis ini, gradien garis tersebut adalah, kalau tegak lurus prinsipnya itu lawan dan kebalikan. Ini untuk gradiennya ya. Kalau garis yang tegak lurusnya, dia suatu garis ya tegak lurus sama ini, kan ini gradiennya tuh 3 ya, gradiennya 3 nih, lihat dari sini nih ya, lawan dan kebalikan dari 3 ya, lawan positif negatif, kebalikan 3 ya 1/3 gitu. Udah, C. 26. Bersama garis lurus yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik ini. Nah, kalau misalnya mau cari persamaan garis, gunakan rumus ini guys. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurangi Y1 nya tuh, ini Y1 nya ya, ini kan selalu X, Y. Nah ini berarti 2 sama dengan gradiennya M nya itu ngelihat dari prinsip sejajar nih. Kalau sejajar tuh gradiennya bakal sama ya, kita ambil aja gradien ini ya, ini kan gradiennya 3 ya, berarti ini sama, ini 3 X dikurangi -1 jadi plus ya. Nah gitulah,
karena negatif ketemu negatif. Ya ini berarti Y kurangi 2 dulu, ini kali pelangi 3x plus 3, jadi Y sama dengan 3x plus 3 plus 2, 3x plus 5 wes 27. Foto ukurannya segitu, diperbesar sehingga sisi terpanjangnya jadi 24 perbandingan luas foto sebelumnya sudah. Aduh ya, asalnya kayak gini ya, 4 kali 6. Nah sisi terpanjangnya jadi 24 nih, ininya jadi 24 katanya tuh. Ininya berapa nih, berarti kalau misalkan ini biar jadi 24 kan ini berarti kaliin 4 ya, si 6 nya kaliin 4 ya, ini pun sama ya, ini kaliin 4 juga nih, 4 kali 4 berarti jadi 16. Ini luasnya berapa? Luasnya itu kan panjang kali lebar, nanti kita bandingkan dengan panjang kali lebar lagi, tapi yang bawah nih setelah diperbesar. Panjang kali lebarnya kan 4 kali 6 nih, per panjang kali lebar yang bawah ini 16 kali 24. Kalian bisa langsung kaliin ini berapa, terus ini berapa, nanti dibandingkan. Atau kalau lagi biasanya biar nggak terlalu lama, ini diperkecil aja nih, 4 per 16 itu kan jadi 1, ini 4 nih ya, 6 sama 24 yang bagi 6 sudahnya ini 1, ini jadi 6. 1 kali 1 kan berarti jadi 1 per 4 kali 6 jadi 24. Kok nggak ada jawabannya guys, ada yang salah gitu ya. Coba sisi terpanjangnya jadi 24. Nah kali 4 tuh kan, 4 kali 4 16. Oke, ini salah. Yang ini atas bagian 6 kan 1, di bawah bagian 6 jadi 4. Iya, jadi 1 per 16 ada sekarang. Duh, ini mohon maaf lagi ngantuk bisa nih sekarang, tapi harus selesaiin videonya ini. Ya sebisanya lah, bismillah ya, bisa lah. 28 sekarang ya. Panjang sisi terpanjang adalah jadi di sini 24 akar 2 guys ya. Coba perbesar dulu. Ini 24 akar 2. Ingat rumus segitiga yang istimewa ini nih. Segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingannya selalu gini, 1 ini akar 2, selalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, sebelah ada soal gini, di sini 3, di sini 3, ini berapa nih? Gak usah pakai Pitagoras, langsung jawab karena ini 1 ini akar 2, maka yang sebelah sininya untuk yang ini ya maksudnya itu adalah 3 akar 2 langsung gitu. Otomatis buat soal yang ini kan kalau misalnya mau nyari keliling tuh dijumlahkan semua sisi-sisinya ya. Ini 24 akar 2 berarti di sini 24 guys. Ini pun sama 24. Terus sebelahnya gimana ya? Oh iya, yang ininya pakai perbandingan juga bisa. Jadi gini, kan ini perbandingannya itu selalu akar, ini akar 2, ini 1, ini 1. Buat nyari yang sebelah sini berapa, kita pakai perbandingan ini 1 per X ya. Yang ini yang misalkan ini X dulu nih, 1 per X sama dengan akar 2 per 24.
kali silang ini kan akar 2, ini 1 24, ini X ketinggalan nih, X sama dengan 24 per akar 2. Kalian bisa rasionalkan ini jadi akar 2 per akar 2 yaitu 24 akar 2 per 2. 24 bagi 2 berarti jadi 12 akar 2 guys. Nah jadi yang sebelah sininya ini 12 akar 2 ya, menggunakan perbandingan yang tadi. Ini pakai warna merah ya, warnanya bentar, ini 12 akar 2, ini pun sama ya, 12 akar 2 berarti ya. Oke, prinsip yang tadi lagi, yang ini nih kita gunakan lagi. Ini 12 akar 2 ya, berarti di sini 12 dan ini pun sama 12. Sebelah sininya ini pasti 6 akar 2 nih, karena kita ngikutin pola yang tadi ya, setengahnya dari yang sebelumnya nih. 6 akar 2 di sini pun 6 akar 2. 6 akar 2 di sini berarti jadi 6 dan 6. Nah, udah tinggal kita rapihin untuk nentuin si kelilingnya. Kelilingnya sama dengan kita jumlahin yang ini dan ini. Jadi yang dalamnya mah, ukuran yang dalamnya mah yang ini nih ya, tidak usah kita hitung lagi karena itu mah bukan bagian dari kelilingnya. Jadi ini kelilingnya adalah 24 akar 2 ditambah 24 tambah 12 akar 2 tambah 12 tambah 6 akar 2 tambah 6 tambah 6 lagi. Nah gitu ya, kita rapihin yang akar sama akar, yang angka doang sama angka doang. Ini sama ini kan 36 tambah 6 berarti 42 tambah 6 jadi 48 tambah 24 sama 12 ini 36 tambah 6 berarti 42, udah 42 akar 2. Ada nggak jawabannya? Aduh ya ada. Ini harus di namanya difaktorkan ya. 48 sama 42 itu kan KPK-nya FPB-nya tuh 6 ya. Jadi 6 di sini di luar. 48 bagi 6 ini 8 plus 42 bagi 6 berarti jadi 7 akar 2. Udah. Nah, ada tuh ya jawabannya. Perhatikan bangun menop cina ya, menop ini untuk yang sebelah sininya menop itu dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti muternya ke sebelah kiri ya. Titik pusatnya rotasinya itu titik asal tuh 0,0. Koordinat bayangannya kita manual aja ya guys ya. Ini kan begini, nah diputar ke sebelah sini, muter ke sebelah kiri ya, berarti akan jatuhnya di sini ya. Nah siku-siku ingat ya, nih 90 derajat nih. Oke, ini berarti titik P nya di sini nih, P aksen. Terus yang ini, yang si M nya ini kan begini nih, berarti ke sini kan? Enggak. Itu 3, itu 2, kesana 2 ya, berarti jadi M nya itu di sebelah, wait bentar ya, sini guys, sini ya, manual saja bisa. Ini M aksen, atau sebentar, yang P aksen itu kan koordinatnya negatif 2, negatif 2. Ada nggak ini negatif 2, negatif 2? Kita sortir aja lah, cari yang P aksennya itu negatif 2 sama negatif 2. Nah ini ya, yang option A, option B benar nih. Nah C sama D ini udah pasti salah nih. Oke, kita tinggal mikirin satu lagi. Yang si M aksen itu nya akan ada di negatif 2 sama negatif 3. Nah udah, negatif 2 dan negatif 3, yang benar adalah yang B dong. Udah, nggak usah ngelupain rumus ya, karena ada gambarnya.
30 data nilai ulangan siswa kelas 9A ini. Ukuran pemusatan yang paling tepat adalah, ya kita coba uraikan dulu atau diurutkan dulu sih datanya. Ini 5 dulu berarti ya, 5 terus 6, terus 6 nya 2 kali ya, ini 6 nya coret, 6 nya coret, terus 7 nya 2 kali juga, 7, 8 nya 2 kali, oke, 9 nya pun 2 kali, terakhir 10. Oke, ini datanya relatif lebih merata, maksudnya tuh nggak mencela-mencele ya, kayak misalnya ini 2 terus tiba-tiba 7, 9 terus tiba-tiba 23 misalkan. Nah ini mencela-mencele datanya. Nah kalau misalkan yang mencela-mencele gitu lebih baik pakai yang median untuk pemusatan datanya. Tapi kalau misalkan udah merata seperti ini ya, ini paling bagus sih untuk menentukan nilai tengahnya itu pakai median atau rata-rata ya. Nilai ulangan MTK 9A nya 75, jangkauannya 20. Oke. Jika Andi dapat nilai 85, kesimpulan yang tepat. Oke. Rata-ratanya 75 ya. Oke, kalau misalnya kita coba-coba lah, ini nomor 31 ya. Ini misalnya rata-ratanya 75, teman-teman yang lainnya tuh 75 juga. Terus karena ini jangkauannya 20 ya. Berarti kalau misalnya nilai yang paling yang paling bontot tuh adalah 65 ya, ini kan sisa 10 ya. 10 nanti kita tambahin ke sebelah sini supaya rentangnya itu 20 ya, berarti di sininya 85 dong ya. Iya enggak? Iya, 85 tambahin 10 ya dari 75 tadi ya. Iya, kalau misalkan Andi dapat nilainya 85 ya berarti si Andi ini jauh di atas rata-rata kelas ya, yang A dong. Kalau A mendekati rata-rata kelas gak mungkin ya nilai dia lebih gede dari rata-rata. Nilai Andi masuk kategori sedang, enggak lah. Kalau sedang itu di dekat rata-rata. Tidak dapat disimpulkan karena ya kalau tidak cukup. Enggak juga sih, bisa kita prediksi ya. 32. Nilai MTK-nya ada 7, 8, 6, 9, 8. Jika nilai 10, nah rata-rata naik dong ya. Pasti, karena nilai yang ditambahkan tuh lebih gede daripada nilai-nilai yang lainnya. Oke. Udah jelas itu. 33. Bola merah 5, 3 bola biru. Satu bola diambil acak. Peluang diambil bola bukan merah berarti biru kan ya. Ya udah kita hitung peluang bola biru ya. 3 per total semuanya 8. Wes ya gampang. Dini dapat lemari. Dalam lemari Dini ada 3 kaos merah, 2 biru, 1 putih. Dini ngambil 1 kaos. Peluang Dini mengambil kaos biru. Ya udah tinggal yang biru kan 2 per total semuanya ini kan 6 ya. 2 per 6, 1 per 3 ya, perkecil. Wes. Bola berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika sebuah bola diambil 40 kali secara acak dengan pengembalian frekuensi harapannya, kita hitung dulu peluang pengambilan bola merah ya. Ini kan yang pengen dicari tahu yang merah nih. Ya merah itu peluangnya adalah 5 per total semuanya itu 8. Nah ini peluangnya. Untuk mencari frekuensi harapan tinggal kaliin dengan percobaannya. Kali 40 bagi 8 kan berarti jadi 5 nih. Coret nih 5 kali 5 25. Jamannya cek. Ya gitu aja untuk yang soal nomor yang B mah Pogi rasa ini kalian bisa simak dan penghitungannya itu dasar banget ini mah ya, hanya butuh skill baca dan ketelitian ya. Hatur nuhun udah nyimak
Sampai ketemu lagi nanti. Mohon maaf ini Pak Ugi ngantuk di video ini, mungkin agak kurang bersemangat ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa paham. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.